Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Rabu 11 Desember 2024. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ke-6. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kehangatan, pertolongan, dan sukacita yang senantiasa Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu itulah yang membuat kami terus memiliki pengharapan dalam kuasa-Mu yang menyelamatkan. Sehingga dari setiap langkah kami teguh, kuat, dan terus memaknai setiap perjalanan kehidupan kami bersama-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan kami percaya kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Inilah kemurahan dari keselamatan-Mu yang tak terbatas itu. Sehingga Kau nyatakan kebenaran-Mu untuk kami, supaya kami terus pula melanjutkan kehidupan dengan syukur, dengan berserah dan percaya. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Mampukan kami Tuhan juga untuk melakukannya. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ke-6 dengan judul perikop pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Demikian sabdanya, Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Nyanyian siarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Maranatha. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Rabu 11 Desember 2024 adalah penuh dengan tertawa. Tertawa itu boleh, tetapi kemudian jangan menertawakan. Dua kata ini tentu mengandung makna yang berbeda. Kalau tertawa karena apa? Ada yang kita dengar, yang membuat kita kemudian merespon. Biasanya ada stand up komedi, film-film lucu, dan lain sebagainya. Kalau menertawakan, punya kecenderungan merendahkan, tidak menghargai, tidak menghormati, dan lain sebagainya. Teks yang kita renungkan menjadi menarik karena kata tertawa disamakan dengan sukacita. Jika kita membaca secara khusus di ayat yang kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Penuh dengan tertawa. Berarti apa? Ekspresi batin yang diungkapkan tanpa halangan apapun.
Sehingga ekspresi yang penuh itu disebutkan di ayat yang ketiga, mari kita bersuka cita. Atau dalam bahasa Yunaninya, kara. Sukacita itu meluap karena menemukan kebahagiaan. Kebahagiaannya seperti apa? Jika membaca ayat 1 sampai dengan ketiga, karena Tuhan berpihak kepada pemazmur. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita pernah tertawa pula? Mengingat dari setiap kebaikan Tuhan. Oh ya, ternyata Tuhan luar biasa. Tentu tidak demikian. Tertawa artinya bersukacita. Kesukacitaan karena Tuhan telah hadir dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu bahwa menjadi ketawa tentu ada sebuah proses. Dan proses itulah yang didapat oleh sang pemazmur. Proses yang bagaimana? Jika kita membaca di ayat yang pertama, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Kata memulihkan, atau frasa memulihkan, berarti ada sebuah kondisi yang sebelumnya tidak baik-baik saja, atau belum pulih. Tidak sesuai yang diharapkan. Tapi kemudian, kata memulihkan, berarti ada sebuah kondisi yang sudah menjadi baik atau sesuai yang diharapkan. Nah, proses inilah yang kemudian direspon oleh sang pemazmur. Ada karya Tuhan yang bekerja. Sehingga dia mengatakan, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Bermimpi ya, artinya bukan kemudian sedang tidur, tidak sadar, tidak. Bukan demikian. Ya, seperti bermimpi artinya kadang tidak kita pikirkan, tidak kita bayangkan, tapi kuasa Tuhan bekerja yang memulihkan semuanya kehidupan yang diharapkan oleh sang pemazmur. Apalagi judul perikopnya, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Jadi tertawa yang diekspresikan oleh pemazmur adalah kesukacitaan. Karena ia mengenali dengan baik proses kehidupan dari penderitaan yang tidak baik-baik saja. Kemudian Tuhan pulihkan jadi kehidupan yang diharapkan olehnya. Sehingga kemudian disebutkan di bawah, di ayat yang kedua, lidah kita dengan sorak-sorai. Berarti ada bukan hanya suara, tetapi dari ungkapan diri untuk mengucap syukur. Teks ini mengajak untuk kita menjadi seperti apa? Tentu sesungguhnya kita bisa tertawa atas setiap kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara apa? Mengenali kembali kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tertawa dalam artian kesukacitaan yang meluap. Kita mengingat kembali perjalanan kehidupan kita di tahun 2024. Ini sudah tanggal 11 Desember. Bukankah seperti kita bermimpi saja? Tidak terasa ya, ujuk-ujuk kok wis tekan Desember. Kurang lebih 19 hari lagi. Masuk di tahun yang baru. Tidak terasa. Ketidakterasaan ini seperti bermimpi bahwa ada proses yang sudah kita jalani. Dan pada titik saat ini, mari kita tertawa. Mari kita bersukacita. Karena kita telah menjalani, melewati, bahkan kita bangkit untuk terus bertahan dan melanjutkan kehidupan di tahun 2024. Pesan apa yang kita terima dalam tema penuh
dengan tertawa. Yang pertama, dalam minggu Advent yang kedua ini, Tuhan mengundang kita untuk melihat kembali keselamatan yang darinya. Maka Ia datang untuk menggenapkan dari setiap pengharapan kita dalam kemurahan dan kuasa-Nya. Seperti di ayat ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Perkara besar apa yang Tuhan sudah nyatakan atas kita? Mari kita kembali merefleksikan di setiap kehidupan yang sudah kita jalani. Mungkin ukuran kita, kadang kita tidak bersyukur karena kita mengukur diri kita, ya seperti ini terus, koyong ini terus, tidak ada peningkatan dan sebagainya. Mari kita belajar. Kehidupan yang telah kita jalani tahun 2024 menunjukkan bahwa keselamatan Tuhan telah bekerja. Perkara besar yang Ia nyatakan telah hadir dalam kehidupan kita bersama. Untuk itu, tertawalah, bersukacitalah, supaya dengan itu kita mengenali kembali sejarah kehidupan bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita. Dengan demikian, kini dan ke depan, kita menjadi percaya bahwa dalam proses kehidupan yang kita jalani, Tuhan selalu memulihkan, Tuhan selalu hadir, dan Tuhan selalu memberikan pengharapan. Apa yang tidak kita bayangkan, apa yang tidak pernah seringkali kita pikirkan dan kemudian harapkan, seperti mimpi saja, Tuhan akan hadir. Bahkan Tuhan mengerti paling dalam atas setiap apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Pesan yang kedua, kita perhatikan di ayat yang keempat sampai dengan kelima. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kembali, di ayat pertama ada kata pulih, ayat keempat pulih, dan kemudian pulih. Ada 3 kali kata pulih dalam kitab Mazmur 126. Kalau ada pengulangan 3 kali menunjukkan apa? Ketegasan, menunjukkan pengharapan yang kuat, cara Tuhan. Maka dalam minggu Advent yang kedua ini, kita dihantarkan untuk teguh bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan dari setiap kehidupan kita. Sehingga pula dalam kehidupan yang kita jalani ke depan, kita percaya di tahun 2025 pun, apapun yang terjadi atas kehidupan kita, Tuhan terus pulihkan, pulihkan, dan pulihkan. Maka seperti memulihkan batang air kering, maka Tuhan juga memulihkan kehidupan kita satu persatu. Caranya dengan apa? Mari kita terus tertawa, mari kita terus bersukacita. Sehingga dengan kesukacitaan itu, sekalipun ada berbagai hal yang sedang menekan diri kita, kegembiraan itu terus meluap, dan kegembiraan itulah yang memampukan kita untuk bersandar kepada Tuhan. Dan sebagai penutup, tema penuh dengan tertawa. Ayat ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Inilah pemulihan yang terjadi. Disebutkan di ayat ke-6, bukan tertawa, tetapi menangis. Tetapi ketika yang menangis, yang dalam derita, terus maju, terus maju, terus maju dan percaya kepada Tuhan. Sambil menabur benih artinya mengungkapkan syukur, kehidupannya dalam kesetiaan berjalan bersama dengan Tuhan, berbagi kepada yang lain, bersikap dan bertindak yang baik. Maka disebutkan, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya,
tertawa, sukacita yang bukan hanya dalam batin saja, suara tidak, tapi sambil membawa berkas-berkasnya, artinya ada hal yang didapat. Maka teruslah lanjutkan kehidupan ini penuh dengan tertawa, sehingga sekalipun dalam keadaan menangis, derita, kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan menjadi pengharapan kuat untuk kita, bahwa Ia akan memulihkan kita kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Bahwa janji-Mu benar memulihkan kehidupan kami. Sekalipun kami kadang mengawali dengan tangisan, tetapi kami diundang kembali Tuhan untuk bisa penuh dengan tertawa. Karena yang dari-Mu Tuhan menyatakan berkat kuasa. Dan perkara besar yang Kau nyatakan pada kami Tuhan adalah keselamatan yang hadir di dalam kehidupan kami. Maka kiranya dalam minggu Advent yang kedua ini Tuhan, kami dimampukan untuk terus kuat, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah penderitaan kami apapun itu Tuhan. Terima kasih kebenaran sabda-Mu telah meneguhkan kami, supaya kami boleh bersuka cita, supaya kami boleh berbahagia dari kebenaran, dari kuasa dan mujizat-Mu yang terus hadir dan menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan untuk sabda yang telah kami renungkan bersama. Karena kebenaran-Mu terus berbicara kepada kami, maka kami yakin Tuhan Kau memberkati kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amorisia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, anak Naladipa Anasera, Bapak Saharun, Bapak Parsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, anak Nasya Alana, Ibu Susilowati, Ibu Frida, Saudara Gilbert. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu ini yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Kasih-Mu menyatakan berkat, Kasih-Mu menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan yang memulihkan kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga kami percaya Engkau memberkati kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Mur Jangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Daurio, Bapak Elias Tariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sari Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkatilah ya Tuhan dan tolonglah hanya kasih-Mu yang beserta kehidupan hamba-hamba-Mu ini, kekuatan cinta-Mu yang merengkuh dan menyatakan sapaan berkat untuk hamba-hamba-Mu ini. Berkati setiap keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, keteguhan dan berkat melimpah atas mereka. Kami percaya juga Engkau memberkati kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau yang mengenal baik dari kerinduan, harapan, permohonan, ketakutan, kecemasan, tekanan, dan keputusasaan, serta ketidakberdayaan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami semuanya. Bahkan kesenantiasaan rahmat-Mu ya Tuhan menyelamatkan kami bersama dengan keluarga kami. Demikian juga Engkau memberkati Tuhan setiap kehidupan anak dan cucu kami dalam pekerjaan, keluarga, dalam studi mereka, bahkan apapun yang mereka lakukan, berkati ya Tuhan. Kebahagiaan dan kesuksesan pertaruhkan atas kehidupan mereka. Baik mereka yang tinggal di kota-kota Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan di luar negeri, berkatilah setiap kehidupan anak dan cucu kami. Kami mengingat juga Tuhan, Ibu Magdalena Kuswandono yang hendak menjalani pemulihan kesehatan melalui operasi, berkatilah ya Tuhan, supaya operasi nanti berjalan dengan baik, dan kasih kemurahan-Mu menyelamatkan Ibu Kuswandono, sehingga keadaan beliau Tuhan, khususnya bagian kaki, pulih kembali oleh karena kesempurnaan kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan yang Putri Magdalena Kuswandono. Demikian juga yang Kakung Kuswandono, berkati dan tolonglah
Engkau yang juga memulihkan kesehatan beliau oleh kasih kemurahan dan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo, hanya kuasa-Mu yang memberkati, pertolongan-Mu yang nyata, sehingga kehidupan kami terus di dalam persekutuan di dalam-Mu, dibangun dalam cinta dan kasih, dan terus berharap pada kuasa-Mu ya Roh Kudus, yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami semuanya. Sehingga kami benar-benar tunduk dan hormat kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Mampukan kami Tuhan juga memberikan diri kami jadi berkat atas kehidupan bersama. Kami yakin kasih-Mu menyelamatkan dan kasih-Mu terus hadir di dalam kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.